Halo Bu Rista dan halo teman-teman. Kami dari kelompok 5 dari manajemen krisis. Dan hari ini dalam video ini kami akan menjelaskan terkait kasus e-fishery dan apa yang akan kami lakukan apabila kami merupakan karyawan dalam perusahaan tersebut. Teman-teman, terkait kasus e-fishery ini dapat kami simpulkan bahwa ini merupakan skandal fraud terbesar dalam sejarah startup Indonesia. Karena sudah berjalan secara sistematis terkait manipulasi keuangan selama 6 tahun, dari 2018 sampai 2024. Dan dalam kasus manipulasi ini sudah terjadi penggelembungan dana hingga 600 juta US dollar dan kerugian investor hingga mencapai 300 juta US dollar. Kasus ini juga tergolong klaster yang paling berat karena ada unsur kesengajaan di dalamnya. Dampaknya pun cukup banyak dan berlapis. Sekitar 2.000 orang atau 90% dari karyawan yang bekerja terkena PHK. Kemudian selain itu orang-orang atau petani-petani dan mitra-mitra yang terlibat kehilangan akses untuk pakannya mereka. Kemudian hilangnya kepercayaan dari global investor juga. Dan tentunya startup Indonesia jadi runtuh secara kolektif. Terkait penanganan krisisnya, e-fishery atau manajemen yang baru memang sudah cukup baik karena mereka sudah menggantikan dengan CEO yang baru cukup cepat. Mereka bekerja sama dengan Bareskrim juga. Namun sayangnya mereka gagal dalam hal-hal dasar atau fondasinya, seperti tidak ada transparansi kepada publik, tidak ada komunikasi yang baik. Kemudian tidak melibatkan juga stakeholder kedua atau orang-orang yang memang terlibat seperti para petani dan mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan e-fishery. Pelajaran utama dari kasus ini adalah cukup jelas. Integritas adalah fondasi bisnis, bukan suatu hal yang opsional. Karena dalam kasus fraud, kejujuran adalah nomor 1. Berikut akan kita jelaskan apabila kami merupakan karyawan dalam perusahaan ini, hal-hal apa saja yang akan kami lakukan? Saya lakukan jika saya menjadi bagian dari perusahaan e-fishery adalah yang pertama, membangun integritas sejak awal. Jangan tunda governance demi pertumbuhan. Fraud kecil yang dibiarkan akan menjadi bom waktu. Kedua, aktifkan whistleblowing system. Beri ruang aman bagi karyawan untuk melapor. E-fishery terbongkar justru karena orang dalam yang berani berbicara. Yang saya akan lakukan jika saya menjadi bagian perusahaan e-fishery. Tampilkan juru bicara yang kredibel, hadirkan pimpinan atau eksekutif untuk bertanggung jawab di depan publik. Jangan sembunyi di balik rilis pers. Yang terakhir, lakukan reformasi nyata, bukan janji pemulihan reputasi buntu aksi konrad, audit yang eksternal, perombakan tata kelola, dan transparansi berkelanjutan. Yang akan saya lakukan jika saya adalah bagian dari perusahaan e-fishery adalah saya akan akui kesalahan secara terbuka dan cepat. Dalam krisis fraud, kejujuran total adalah satu-satunya strategi yang berhasil dan spin hanya akan memperburuk. Kemudian utamakan korban, bukan citra. Karyawan, konsumen, dan masyarakat yang terlibat harus menjadi prioritas, bukan pikiran setelahnya atau afterthought. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah menonton video ini. Terima kasih juga untuk Bu Rista. Semoga dapat membantu kita dalam melihat dan mengaplikasikan di dunia nyata apabila ada krisis yang terjadi dan bagaimana cara kita untuk memanage krisis tersebut dalam perusahaan.